Salam sejahtera buat semuanya. Kita kuliah lagi tentang kuliah konsep teknologi. Ini topiknya dengan sistem. Jadi ada topik satu lagi tentang pengambilan keputusan. Jadi pengertian sistem merupakan jalinan dari berbagai bagian yang berinteraksi. Sistem ditandai dengan masukan dan keluaran. Yang namanya juga berinteraksi, berarti semuanya terhubung. Ya. Semuanya terhubung dari awal, pertengahan, ada akhirnya. Gitu. Masukan, pertengahan, dan ada keluarannya. Contohnya, contoh sederhana yang saya buat tentang peternakan ikan. Untuk masukan itu ada temperatur air, makanan ikan, ikan mula, pembibitan ikan, dan seterusnya. Semuanya dimasukkan dalam sistem. Sistem peternakan ikan. Di dalam sistem peternakan itu banyak ya, banyak tindakan-tindakan dilakukan ya. Terus nanti outputnya apa, tujuannya apa, atau outputnya itu apa, itu keluaran ikan yang dapat dijual gitu ya. Dari awalnya ikannya ikan mula atau masih ikan kecil atau baby fish ya, atau ikan bayi ikan, eh, dimasukkan dalam sistem, dalam kolam ya. Ada kolam, di kolam ikan tuh ada sistem pengairannya gitu. Di kolam itu juga ada temperaturnya ditentukan, di kolam itu juga ditentukan jadwal si ikan ini makan pagi dan eh, pagi siang ya, atau pagi malam tuh. Tergantung ikan apa, ada yang 2 kali makan, ada yang 3 kali makan. Bagaimana kalau sistem ini masukkan ke dunia pertambangan? Masukannya tuh kira-kira apa aja? Banyak. Selain sumber daya manusianya, ya, sumber daya alamnya, dan ada namanya alat-alat pendukung itu alat-alat beratnya. Alat-alat berat, ada listrik, eh, air dan lain-lain gitu. Itu semua masukan yang namanya ke sistem pertambangan. Dalam sistem pertambangan itu banyak lagi sistem-sistem di dalam situ. Ada namanya sistem terkait dengan K3. K3. Terus di K3 itu banyak lagi cabang-cabangnya. Ada sistem itu dia mengatur yang namanya eh, eh, operator. Jadi semua operator itu juga harus mempunyai yang namanya lisensi untuk mengemudi. Ya, operator dump truck, ya, operator ekskavator, dan lain-lainnya. Semuanya itu masuk ke dalam sistem. Keluarnya apa? Keluarnya itu ya bahan galian. Bahan galian ini banyak ya. Bahan galian ini banyak. Bisa emas, bisa batu bara, dan lain-lain. Dan emas batu bara ini kan keluaran, output dari pertambangan. Emas dan batu bara ini bisa juga menjadi sebuah masukan. Kalau dia masuk lagi ke yang namanya smelter ya. Atau diolah kembali gitu ya. Si emas atau si batu bara ini bisa jadi masukan lagi, diolah kembali dan jadi barang yang berbentuk berbeda lagi begitu. Masuk dan keluaran dapat dibedakan sebagai berikut. Jadi masukan adalah sebab dan keluaran itu adalah akibat. Semua itu sebab akibat. Jadi ada sebabnya, ada akibatnya. Tengah-tengahnya itu yang sistem. Cara menggambar sistem bagaimana? Jadi ada tiga hal yang penting dipertanyakan dalam menggambarkan sistem. Sistem itu berfungsi itu apa? Apa masukan dan keluaran yang penting dari sistem itu? Terus bagaimana keluaran ditentukan oleh masukan? Masuk ke contoh pertambangan tadi. Sistem berfungsi untuk apa? Kita ambil sistem itu berfungsi untuk yang namanya K3, keselamatan kerja, ya kan? Keselamatan dan kesehatan kerja. Apa masukan dan keluaran yang penting? Masukan dan keluaran yang penting. Yang keluaran yang penting ini tujuannya itu dibuat K3 itu adalah untuk menekan yang namanya angka kecelakaan. Zero accident istilahnya kan. Eh, itu fungsi sistem tadi dan itu yang diharapkan dalam menerapkan sistem itu. Keluaran yang diharapkan tuh si sistem itu eh, karyawannya, alat-alatnya semuanya bekerja dengan baik, karyawannya selamat, datang selamat, pulang juga selamat,
alat-alatnya juga terawat dengan baik gitu ya, seperti itu. Jadi tujuan untuk keselamatan, terus si karyawan datangnya mas selamat, bernyawa, sehat, sehat semua, dan keluarnya juga nanti semua sehat gitu. Itu kalau kita bicara tentang yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian dalam upaya penyempurnaan performansi sistem dilakukan hal seperti berikut. Yang pertama, bagaimana mengubah hubungan masukan dan keluaran. Terus, apakah masukan dapat dikendalikan? Jadi, selalu ada yang namanya evaluasi, gitu kan. Jadi, bagaimana mengubah masukan dan keluaran? Mengubah masukan ini bisa dibilang seperti ini. Orang-orang yang dimasukkan dalam sebuah sistem pertambangan, sumber daya manusia yang masuk dalam sistem pertambangan, semuanya kan sudah memenuhi persyaratan, itu persyaratan. Tapi tetap yang namanya keselamatan itu kan tetap ada namanya uji kembali, ada diuji kembali. Mereka, pengalaman saya di pertambangan itu, begitu saya masuk ke lingkungan pertambangan, ke sebuah perusahaan, jadi saya tuh nggak boleh kemana-mana dulu, saya hanya boleh stay di kantor. Jadi saya dikasih materi yang namanya tentang keselamatan kerja, keselamatan kesehatan kerja. Dikasih materi itu satu hari, besoknya atau hari itu juga itu saya langsung diuji materi-materi yang saya sudah dapatkan, mereka uji kembali apakah saya sudah paham dengan materi itu, apakah saya sudah menguasai materi itu gitu. Hasil ujiannya itu mereka akan bakal evaluasi apakah saya layak masuk ke pertambangan atau tidak ya, saya apakah layak masuk pertambangan. Jadi jika mereka anggap saya layak, mereka akan memberikan saya ID ya, ID card. Jadi ID itu yang membuat saya bisa masuk, keluar dari kantor, masuk ke areal pit. Jadi saya boleh masuk ke areal pit. Terus itulah mengubah masukan menjadi keluaran. Saya awal tidak memiliki ID, saya tidak memiliki izin, akhirnya saya memiliki izin. Keluarannya saya memiliki izin, ID, dan akhirnya saya boleh masuk ke pit untuk melakukan penelitian saya kemarin di sana. Apakah masukan dapat dikendalikan? Ya harus. Memang juga dikendalikan, berarti sistem itu ada peraturan-peraturan. Ya, ada peraturan yang harus kita taati. Jadi masukan ini juga di dalam sistem itu tidak boleh seenaknya gitu ya. Kalau kita masuk dalam pertambangan, dunia pertambangan, ke perusahaan pertambangan, kita tidak boleh seenaknya. Kita dikendalikan yang namanya peraturan. So, kita semua dibatasi yang namanya peraturan. ID card yang dikasihkan ke saya itu ID card yang khusus untuk masuk ke area pit. Saya tidak diizin. Ada beberapa ID card yang memiliki pos-pos tertentu. Ada lingkungan tertentu yang boleh dimasukin gitu. Kalau saya mau masuk ke, saya kemarin masuk ke pit A, ada namanya pit B, ada namanya pit C. Jadi tidak semua pit saya bisa masukin gitu. Tidak semua lokasi di pertambangan itu yang saya bisa masukin gitu. Tidak semua area bisa saya pegang gitu. Jadi ada area tertentu yang bisa saya pegang, sudah dapat izin, ada yang tidak diizinkan. Tujuannya apa? Tentang keselamatan dan kesehatan kerja tadi. Pernah ada model dalam mempelajari sistem. Kita kemarin lagi sudah belajar tentang yang namanya model ya. Model itu memang penting dalam mempelajari sistem. Setiap sistem harus mempunyai modelnya dulu. Sebelum kita belajar sistem, kita harus belajar tentang model dulu. Jadi seperti tadi, apakah masukan dapat dikendalikan? Ya, harus dapat dikendalikan. Ada modelnya begitu, ada peraturannya seperti itu. Peranan model dalam mempelajari sistem sangat penting karena dengan permodelan masalah dapat dikemukakan oleh diagram kotak yang mempunyai masukan dan keluaran, dan hubungan antara masukan dan keluaran dapat dinyatakan secara sistematis. Jadi semuanya dapat dinyatakan secara sistematis gitu, tidak mengawang-awang, tidak mengambang-ambang di udara, tapi ada terlihat ya,